Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fundaya, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Kiai Haji Abdullah Fazlullah. Di sini saya akan mempresentasikan pembagian kerja dan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan diorganisasikan secara formal atau wadah yang dibentuk oleh kelompok orang atau lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, pengertian organisasi dalam suatu wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional atau sistematis yang tersimpan atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, manfaat sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dua bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya. Kemudian pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan yang agar setiap individu atau organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pembagian kerja bisa disebut juga dengan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai, karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak namun dengan penyelesaiannya. Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan maka akan semakin cepat. Penyelesaian dari waktu tersebut yang ditentukan semakin ringan dan dari segi tenaga yang digunakan semakin mudah dalam penggunaan pikiran, semakin hemat pula biaya yang digunakan. Lanjut, struktur organisasi. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang diliputinya. Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Adapun hal-hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting adalah karena adanya peran-peran sebagai berikut. Peran pertama, menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Yang kedua, menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan, memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan, memperjelas uraian tugas. Kemudian proses pengorganisasian. Langsung saya paparkan proses pengorganisasian menurut buku manajemen dari James sebagai berikut. Yang pertama, memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena organisasi itu dibentuk berdasarkan suatu tujuan, maka kita harus merinci seluruh pekerjaan yang akan dilakukan agar dalam proses pencapaian tujuan bisa sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam organisasi. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, yang biasanya organisasi yang telah merinci pekerjaan apa yang telah dilakukan organisasi tersebut akan membagi pekerjaan tersebut di dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, yaitu pekerjaan dikelompokkan sesuai kualifikasi lalu dibagi ke dalam bidang-bidang dalam organisasi, bidang-bidang itu yang akan mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Setelah dibagi pekerjaan, maka dibagi sebagian-sebagian atau divisi-divisi organisasi untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut. Yang keempat, penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Setelah berhasil membagi pekerjaan sesuai bidang organisasi, maka diperlukan koordinasi
antar bidang dan pengurus organisasi agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Terkadang ada suatu bidang dalam organisasi yang membutuhkan sumber daya yang sama atau data yang sama, itulah perlunya koordinasi. Yang kelima, monitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Kemudian departementalisasi. Departementalisasi atau departementasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Efisiensi aliran pekerjaan tergantung pada keberhasilan integrasi atau satu satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas seharusnya mengarah ke tercapainya struktur departemen dan satuan-satuan pekerjaan. Kemudian bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi adalah sebuah hierarki atau jenjang atau garis yang bertingkat, berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut ada 3, yakni struktur fungsional, struktur divisional, dan organisasi lini dan staf. Untuk struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Adapun kelebihan struktur fungsional adalah pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi organisasi. Yang kedua, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Yang ketiga, memusatkan keahlian organisasi. Yang keempat, memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi organisasi. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.